Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, kita pagi ini masih membahas surat Al-Baqarah ayat 240 lanjutannya. Pertemuan yang lalu asal muasalnya, bila istri itu suaminya meninggal, maka si istri tidak diberikan warisan, tapi diberikan wasiat yang harus ditunaikan oleh keluarga almarhum suami untuk ngebiayai makan, sandangnya, bajunya, papan yakni tempat tinggalnya 1 tahun. 1 tahun. Juga tidak boleh nikah lagi selama 1 tahun. Awalnya begitu ayat ini nih. Nah, pertanyaannya, si istri tinggal setahun tuh merupakan di rumah almarhum suaminya tuh sebuah kewajibankah ataukah sebagai pilihan dari istri yang memiliki konsekuensi? Bila si istri disuruh setahun tinggal di rumah suami, dibiayai hidup dan segalanya, bagaimana kalau keluar dari rumahnya si istri itu, dari rumah suami? Barangkali dia nggak nyaman dengan ipar dan seterusnya. Dia kemudian mau pergi dari rumah itu belum setahun. Bolehkah kayak begitu? Kalaulah boleh, ini bagaimana kalau diusir? Salah enggak? Atau bagaimana kalau keluar sendiri? Konsekuensinya apa? Begitu. Sini dijelaskan, fa in kharajna, kalau sampai si istri keluar, kalau sampai si istri keluar daripada rumah, pakai itu aja. Ini kabelnya nampaknya ada yang putus ini, jadi hilang-hilang suaranya. Jadi kalau sampai kemudian si istri itu keluar dari rumah almarhum suaminya, keluarnya bukan diusir oleh keluarga almarhum suaminya, bukan. Ininya nggak ada, mas. Kita diem aja. Jadi bila kemudian si istri itu keluar daripada rumah suaminya, keluarnya dengan keinginan sendiri, tidak diusir oleh keluarga almarhum suaminya, keluarnya sebelum tenggang waktu yang ditentukan setahun, maka fala junaha alaikum, maka tidak dosa, tidak mengapa kepada anda keluarga almarhum suami,
tidak ada apa-apa, ini apa maksudnya? Tidak perlu ketika si istri itu, enggak apa-apa, oh diganti, oh baik, baru, ya baik. Jadi kalau sampai kemudian si istri keluar dari rumah suami kemauan sendiri, tidak dipaksa keluar sebelum setahun, tidak apa-apa, hukumnya tidak apa-apa, konsekuensinya tidak dosa. Keluarga almarhum suami memutuskan pemberian jatah itu, makan, papan, pakaian, itu enggak apa-apa. Bila kemudian si istri keluar dari rumah pengen juga dia dandan, tidak pakai baju yang jelek-jelek, dia atau dia pengen menikah kembali, boleh saja, tapi berhenti pembiayaannya dulu, begitu. Yang kedua tafsirnya, ketika seorang istri yang diatur suaminya wafat, tinggal di rumah suami 1 tahun, tidak boleh nikah dengan laki baru setahun, dengan konsekuensi diberikan nafkah, makan, tempat tinggal, pakaian. Ini nih fala junaha, tidak mengapa tuh, maknanya jangan larang-larang si istri keluar tuh, sebab ini bukan kewajiban tapi sebagai opsi. Silahkan si istri tinggal di rumah suami dengan dibiayai, wasiatnya begitu, atau dia keluar stop subsidi, begitu. Itu enggak apa-apa, boleh saja. Dulu begitu, pertemuan yang lalu dijelaskan, ada sahabat Nabi namanya Hakim bin Haris, tinggal di Taif, hijrah ke Madinah, abahnya, anak-anaknya dan istrinya ikut. Istrinya wafat di Madinah. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana aturannya? Turunlah ayat 240 surat Al-Baqarah. Bila seorang istri wafat, maka tidak ada warisan dalam Islam di awal-awal, tapi dapat wasiat, dibiayai keperluan hidupnya 1 tahun, tinggal di situ, atau tanpa dibiayai boleh keluar, hak penuh pada istri. Dulu begitu, dulunya. Karena itu semua mayoritas ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat yang ada di surat Al-Baqarah 240 ini hukumnya dihapuskan dengan ayat pada 234. Artinya di amandemen
di mana tadinya istri di awal-awal Islam ini datang diberikan hak bila suami itu wafat, cuman diberikan wasiat. Apa isi wasiatnya? Kasih makan kebutuhan dia 1 tahun, pakaiannya biasanya berapa? Biasanya tiap ngaji ada seragam baru, 4 berarti 50, kasih pokoknya kebutuhan dia, apa rumahnya, kebutuhan dia 1 tahun. Istri enggak dikasih awal Islam, seperti agama terdahulu tidak ada dikasih. Tapi anak ada jatahnya, bapaknya si mayit ada, ibunya si mayit ada, istrinya si mayit tidak ada, hanya wasiat. Ayat ini dihapus hukumnya di amandemen, berbicara bab poin pertama dengan nanti di surat An-Nisa bahwa istri bukan wasiat, sebab ada hadis Nabi la wasiyata liwarisin, tidak boleh memberikan wasiat untuk ahli waris, tidak diperkenankan. Ahli waris bukan wasiat dapatnya, tapi warisan. Maka si istri bukan wasiat dapatnya, dan ini yang ditetapkan dalam Islam. Istri dikasih warisan 2 macam. Pertama 1/4, yakni 25% dari keseluruhan harta suami. 25%, sempaknya ada 4, kasih 1. 25%, apanya aja. Istri kasih 25%, begitu, 25% dari seluruh harta-harta, aset, uang apa aja suami oleh Islam, bila si suaminya tidak punya anak. Suaminya tidak punya anak sama sekali, dari bininya dia yang dulunya kek, atau dari dirinya kek, pokoknya suami mati enggak punya anak sama sekali, si istri diberikan oleh Islam bukan wasiat. Wasiat teramandemen, ayat ini udah dihapus, itu ulama tafsir. Tapi kasih warisan 25% dari seluruh harta suami. Namun bila suaminya meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki, anak nih meninggalkan anak si lakinya, baik itu anak kita sebagai istri atau anak tiri kita tapi anaknya suami, begitu, maka si istri diberikan 12,5% dari seluruh harta suami. Bila suaminya punya anak, lakinya punya duit 100 juta, begitu, maka istri karena punya anak, lakinya meski dari dirinya nggak punya anak, kasih 12,5 juta, begitu, kayak begitu. Tanahnya ada 100 hektar, ya contoh aja dah. Nah, kalau contoh jangan susah-susah, yang enak aja. Kalau contohnya lakinya punya tanah 1 meter, kan repot contoh ini.
Begitu nanti 12,5 senti, maka nyontoh yang banyak aja 100 hektar, maka si istri dapat 12,5 hektar. Begitu. Itu jatah istri. Dan satu-satunya agama yang memberikan warisan kepada istri perempuan, Islam. Tidak ada warisan dalam agama yang lain. Jadi ayat ini masih dibaca, hukumnya tidak terpakai. Namanya mansukhul hukmi ghairu mansukhit tilawah. Hukumnya enggak dipakai, bacaannya masih ada. Masih ada. Itu dicontoh sama negara kita. Sama negara kita dalam aturan sekolah dasar, kata pemerintah 9 tahun. 9 tahun kan begitu, Pak Guru begitu ya, 9 tahun. Undang-undang pendidikan 9 tahun. Jadi tidak ada SMP kelas 1, yang ada sekolah SD kelas 7, sekolah SD kelas 8, SD kelas 9, begitu. Tapi tulisannya masih ada, SMP negeri anu, SMP negeri anu, SMP negeri anu, masih ada. Itu namanya mansukhul hukmi ghairu mansukhit tilawah. Kalau bahasa Al-Quran, hukumnya enggak ada SMP itu, adanya kelas 7, 8, 9, tapi tulisannya masih ada. Sekolah di mana anakmu? SMP. Enggak benar kalau memakai undang-undang pendidikan. Sekolah di mana anakmu? SD. Kelas berapa? Kelas 7. Begitu. SD mana? SD 177. Itu SMP. SD. Undang-undangnya begitu. Tapi SMP salah tuh. Omelin pemerintahnya. Rombak semuanya. Ya pokoknya suka-suka gua yang buat undang-undangnya begitu. Ya mereka lewat ya. Begitu, tumpang tindih. Dan tidak ada murid. Dia anak murid, nggak ada. Nggak boleh kita menyebut anak murid. Dia kita nyebutnya bukan peserta didik. Nggak ada anak murid. Murid itu nggak ada. Salah. Begitu. Tidak ada siswa, nggak ada. Murid nggak ada. Nggak ada. Yang ada peserta didik. Maka dibuat PPDB. Apa? Tuh, peserta didik, bukan anak murid, bukan siswa. Jadi buru-buru orangnya dia juga. Jadi kita ini lebih mengedepankan bungkus dibanding isi. Yang kayak begitu bungkus, siswa, murid, peserta didik, ini bungkus. Dia nggak mau judul apa lah. Yang penting dia ini diajarin dengan benar. Mau namanya apa kayak suka-suka lu, udah gua kagak penting. Ajarin. Jadi ngapain judul? Begitu. Ngapain judul? Judul pakai dibikin undang-undang judul. Begitu judulnya. Jadi kalau Islam tuh enggak kayak gitu-gitu amat. Dalam sistem kepemerintahan tuh yang kayak begitu enggak usah kasih dulu. Orang mau kasih nasi kucing, apa isinya? Nasi, udah enggak apa-apa. Judulnya apa? Terserah. Halal. Judul doang. Yang penting
isinya. Maka nggak mana, terserah suka-suka lu dah. Peserta didik kagak nengok, peserta didik kagak nengok. Ya Allah, begitu. Nggak boleh. Anak-anakku salah, dia kudu dihukum. Ini guru yang bilang anak-anakku, karena menyalahi undang-undang. Orang yang menyalahi undang-undang kudu dihukum gitu. Waduh, ribet. Jadi bingung begitu, jadi repot dalam aturannya. Ya mana, ngikut aja ya begitu. Nih, imam ini, guru ini. Kalau kita orang pemerhati tulisan, pemerhati undang-undang, ini apa ini? Gara-gara disentilin, nggak boleh, dia bukan anak tapi peserta. Anda nggak boleh diapa-apain, biar nakal jangan, peserta dia. Anda nggak boleh, peserta dia. Begitu, pokoknya kudu bagus saja nilainya. Nggak boleh nggak bagus. Masalahnya dia udah beserta, dia kagak masuk, kagak ngapa. Yang isi soal ibunya udah kasih nilai yang gede aja. Itu guru yang kayak begitu bakal dituntut di akhirat. Belajar kadang ngasih nilai, dituntut itu. Kagak belajar dapat nilai begitu. Mana nilainya gede lagi 9. Sampai anaknya, ma lihat tuh, gua main HP mulu. 9. Waktu masuk ma 5. Mendingan main HP, mendingan masuk ma. Main HP aja deh biar 9. Ini karena rumusan angka-angka, bukan berbicara skill dan kemampuan. Repot. Sampai kagak kenal gurunya. Waktu yang datang, Pak ada soal nih Pak, padahal bukan kelasnya, nggak pernah ketemu masalahnya. Ya Allah, begitu Pak Guru. Ya Allah, dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Saya rada curiga yang nyengir-nyengir nih guru, jangan-jangan. Begitu saudara. Saya disuruh ngaji di kantor-kantor tuh pre, sampai sekarang ngaji pre, belum mulai kajian-kajian di kantor. Waktu awal-awal saya disuruh bikin video, biar ngaji aja, bikin video, ntar dikirim. Begitu kata saya nggak mau, kayak orang gila saya ngomong sendiri, orang gila. Saya nggak mau. Kalau mau, situ sebagai panitia majelis datang ke rumah, ambil video saya, situ upload, kasih duit buat situ, nggak apa-apa. Saya kalau ngomong sendiri orang gila, saya nggak mau. Saya kalau begitu nggak, ya udah pre aja dari dulu sampai sekarang pengaji di kantor-kantor kalau siang. Jadi ini ayat, balik lagi, namanya mansukhul hukmi ghairu mansuhit tilawah. Hukumnya enggak dipakai, bacaannya wajib dipakai. Kalau enggak dibaca ini, dicoret ayat ini, nah kita keluar dari Islam. Begitu. Nah, ini bukan ayat Quran, enggak. Ini masih ayat Quran, hukumnya sudah tidak terpakai. Jadi istri dapat warisan. Yang kedua, ayat ini menetapkan istri kalau ditinggal mati oleh lakinya, iddahnya kagak boleh kawin lagi setahun. Menurut ayat ini dihapus oleh ayat surat Al-Baqarah 234
wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyara. Istri yang ditinggal mati, bukan, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna fala arba'ata ashhurin wa asyara. Mereka suami yang mati meninggalkan istri, istri iddahnya 4 bulan 10 hari. Maka itu yang harus ditetapkan. Sehingga kesimpulan hukumnya, dulu istri kalau lakinya mati tidak boleh kawin lagi selama 1 tahun. Dulunya dihapus aturannya dengan hanya cukup 4 bulan 10 hari. 1 tahun kelamaan, dia nggak boleh ngapa-ngapain, sian. 4 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari aja nih masih ada yang protes. Baru juga 3 hari lakinya udah pakai bedak 7 lapis, pakai lipstik macem-macem. Baru 3 hari lakinya udah dandan menor aja begitu. Tidak, 4 bulan 10 hari. Dah kalau udah 4 bulan 10 hari silahkan Anda keluar. Boleh begitu, boleh begitu. Udah 4 bulan 10. Tidak boleh larang-larang anaknya. Apa ini? Lo kawin, emak ganjan, bukan. Boleh. Dia menikah, diizinkan oleh agama. Udah 4 bulan 10 hari. Kalau lakinya mati, boleh nikah lagi. Udah 4 bulan 10 hari nikah. Begitu. Kemudian dulu istri nggak dapat warisan, hanya dikasih kebijakan biaya hidup setahun dengan dikontrakin, kasih makan, kasih pakaian, kebutuhan dia setahun apanya aja dipenuhi tanpa ada warisan. Namun Islam bijaksana. Ujung ayat kita, wallahu azizun hakimun. Allah bijaksana meraihkan kepentingan hambanya, kasih warisan istri, kasih. Maka istri ada 2 warisannya, bisa 25%, bisa 12,5%. Berbeda dengan suami, setara istri dan suami, tapi dilihat kepalanya. Kalau suami jenis kelaminnya laki-laki, punya berapa kepala itu suami? 2, mana-mana. Maka kasih 2 double jatah istri. Begitu. Bila istri suaminya punya anak, baik anaknya dia atau anak dari bini yang lain, 12,5%, berarti suami doublein. Kalau istrinya punya anak kali 2 berapa? 25% jatah suami. Bila si istrinya yang meninggal punya anak, baik anak kita atau anak dari laki sebelumnya,
begitu. Tapi bila istri tidak punya anak, yang tadi jatah istri 25% kali 2, maka suami bila istrinya tidak punya anak sama sekali, maka si suami mendapatkan warisan 50%, karena memang palanya 2. Hitung bagi pala ini 12,5, 12,5, 25, begitu warisan. Kenapa begitu? Karena tanggung jawab dia besar, nafkah di tangan dia, maka dititipinnya sama Allah besar. Titipan aja semuanya, titipan besar. Itu begitu, titipan. Jadi jatah suami ada 2 kemungkinan, kalau enggak 50%, 25%. Jatah istri ada 2 juga, kalau tidak 25%, 12,5% sampai kiamat. Begitu peraturannya. Menyalahi ini menyalahi aturan. Wallahu azizun, gagah perkasa, yu'aqibu man khalafahu. Allah bisa menyiksa orang yang membangkangnya. Begitu. Hakimun, bijaksana, diatur, proporsional. Yang tugasnya berat dikasihnya banyakan, yang tugasnya ringan dikasihnya dikitan. Begitu, dikitan. Begitu, bijaksana. Itu kayak begitu dalam aturan hukum Islamnya. Kalau zahir ayat boleh ngasih, zahir ayat letterleknya yang tersurat dari ayat ini setahun idahnya dan dapat wasiat, tapi hukumnya dapat warisan dan idahnya bila ditinggal laki 4 bulan 10 hari bila ditinggal laki, kecuali hamil, hamil dengan melahirkan. Kalau hamil, enggak mau hamil, mau dia tidak hamil, maka tetap kalau kemudian si istri iddahnya kalau suaminya mati 4 bulan 10 hari. Hitung aja mulai mati itu pakai kalender, udah 4 bulan, 10 hari lagi nih, begitu. Itu begitu. Malah dia mau kagak ngitung, tetangganya yang ngitung, tetangganya udah mulai ngitung aja 10 hari lagi, begitu. Udah pengen main aja dia. Nah, enggak benar ini yang kayak begini. Jadi ayat ini mansukhul hukmi gitu ya. Ayat ini hukumnya enggak ada. Kemudian ayat berikutnya, bila suami wafat, bila kemudian orang itu cerai, ada namanya dalam bahasa Sunda uang kadedeh, uang kaget. Dengan perpisahan itu bakal diatur besarannya bagaimana. Kalau suami mencerai istri, istrinya dikasih namanya mut'ah. Mut'ah itu bukan kawin kontrak pada bagian ini. Mut'ah itu uang kaget, uang pelipur lara. Kasih apa kalau dicerai? Apa kudu ngasih mercy? Boro mercy, angkot nggak punya,
Nih, kudu dikasih apa? Nah, itu ayatnya walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Nanti saja. Segini dah ngaji kita. Ada yang di